Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Bogor tahun 2022 dari kelompok 2 angkatan 21. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan video hasil wawancara dengan 3 narasumber dari latar belakang yang berbeda-beda. Wawancara ini membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara serta isu-isu yang ada di negara ini menurut sudut pandang ketiga narasumber tersebut. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di salah satu puskesmas di Kota Bogor, akan mewawancarai tentang wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara. Saat ini saya bersama Dr. Adel di salah satu instansi puskesmas di Kota Bogor. Baik, langsung saja untuk yang pertama pertanyaannya, Dr. Adel. Menurut Dr. Adel, apakah yang diketahui tentang makna wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Ya, wawasan kebangsaan ya, yang menurut saya ya, wawasan kebangsaan itu adalah suatu pemahaman mungkin ya, pemahaman seseorang mengenai bangsa dia, seperti kita bangsa Indonesia, apa itu bangsa kita gitu, terus berdasarkan apa, misalnya berdasarkan Pancasila, kalau Indonesia kan berdasarkan atas Pancasila, terus Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Kemudian bela negara, nilai-nilai bela negara itu sangat banyak ya. Misalnya seperti saya sebagai dokter itu sendiri bekerja, mulai dari masuk secara disiplin itu juga sudah merupakan nilai-nilai bela negara. Kemudian dengan kondisi pandemi COVID ini itu juga kita menggunakan APD, itu merupakan nilai-nilai bela negara. Kemudian juga kita terjun ke lapangan, itu merupakan nilai-nilai bela negara juga, di mana kita meluangkan waktu kita untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang untuk memajukan bangsa segala macam, itu juga merupakan nilai-nilai bela negara dari sisi kesehatan misalnya. Kemudian kalau untuk pribadi misalnya beribadah pun itu masuk ke nilai-nilai bela negara. Taat beribadah itu kan masuk ke nilai Pancasila, sila pertama. Kemudian mengikuti vaksin COVID pun juga termasuk. Kemudian yang baru-baru ini ke 17 Agustus berpartisipasi, itu sangat masuk sekali ke nilai-nilai bela negara. Seperti itulah. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, sikap apa sih yang diterapkan dalam sehari-hari dalam bela negara? Ya, itu tadi yang sudah disampaikan. Mungkin disiplin, kemudian memberikan pelayanan secara maksimal, itu juga merupakan nilai-nilai bela negara sih. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, saat ini kan sedang banyak nih isu-isu yang sedang ramai diberitakan di media sosial maupun di media TV dan semacamnya. Apa yang menarik perhatian dari Dr. Adel sendiri? Mungkin secara umum ya, yang paling banyak itu sekarang itu mungkin berhubungan dengan pemerintah juga, yaitu salah satunya korupsi ya, yang tidak ada habis-habisnya. Mungkin bisa masukan juga buat pemerintah ke depannya, bagaimana cara memberantas korupsi. Mungkin dari atasnya itu jangan sampai terlalu banyak persekongkolan atau grup di dalam grup lah, intinya gitu. Jadi ya semoga Indonesia ini bisa bebas dari korupsi lah ya. Soalnya kayaknya korupsi itu sulit sih, karena korupsi itu kan dari kecil sekali, hal yang kecil yang dianggap itu tuh nggak terlihat sama orang, sampai hal yang besar gitu. Mungkin yang terlihat saat ini hanya hal-hal yang besar, padahal misalnya kayak di tempat kerja kita, korupsi waktu itu saya rasa hampir semua orang pasti melakukannya. Nah, itu sebenarnya bahaya. Kenapa? Karena korupsi besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil yang dianggap biasa, lama-lama menurut dia itu biasa, lama-lama jadi besar. Gitu. Terus selanjutnya, bagaimana sih sikap Dr. Adel terhadap isu tersebut? Ya itu dia sangat disayangkan ya, apalagi orang-orang yang pemimpin kita lah jatuhnya ya, seperti kayak bupati, gubernur dan lain-lain, itu kan banyak sekali yang tersandung korupsi gitu ya. Padahal kalau dilihat
sepertinya materi dia itu cukup gitu ya. Iya. Tapi kenapa bisa dia melakukan korupsinya? Itu dia kembali lagi mungkin nilai-nilai bela negara dia itu sangat kurang. Seperti salah satu kan beribadah dan taat agama itu kan juga salah satunya dari nilai bela negara. Mungkin dari situ aja dilihat kurang. Nah, kedepannya jadi agak susah gitu. Jadi tidak ada rasa takut lah akan Tuhan salah satunya. Kemudian mungkin pikirannya itu ya duniawi aja gitu. Ya seperti itulah. Oke, untuk yang terakhir dok, harapannya terhadap bangsa Indonesia. Ya semoga bangsa Indonesia terutama ya yang bagian atas-atas itu seperti pemimpin-pemimpin itu sebaiknya sih ditanamkan sekali mengenai bela negara, mengenai wawasan kebangsaan. Mungkin tidak hanya PNS saja, mungkin harus di-refresh lagi lah gitu. Karena kan mungkin dia menjadi PNS-nya udah bertahun-tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara itu tidak diterapkan dengan baik gitu. Jadi baiknya sih harus ada tetap refresh mengenai pengetahuan mengenai pengetahuan wawasan kebangsaan supaya mereka tuh benar-benar paham mengenai itu gitu, supaya hal-hal yang buruk yang tidak diharapkan tidak terjadi. Oke. Mungkin itu. Baiklah, terima kasih Dr. Adel atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini dengan Ibu siapa? Sore dengan Ibu Siti Caryati, Ibu profesinya apa? ibu rumah tangga. Ada beberapa pertanyaan wawancara yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Iya. Yang pertama, Bu, menurut Ibu apa yang Ibu ketahui tentang makna dari wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan yang saya tahu ya pengetahuan kayak tentang sejarah, keanekaragaman Indonesia gitu ya. Iya. Lalu kalau nilai-nilai bela negara? Nilai-nilainya apa ya? Seperti pengorbanan gitu ya. Pengorbanan kecintaan tanah air gitu ya. Kecintaan tanah air. Ke pertanyaan kedua ya Bu, apa sikap bela negara yang sering Ibu terapkan di kehidupan sehari-hari? Bela negara itu yang dalam ikut organisasi RT RW gitu ya. Iya. Terus menjaga lingkungan gitu. Iya, betul. Lalu saat ini banyak sekali isu di media sosial yang ramai sedang dibicarakan. Isu apa yang menarik perhatian Ibu? Isu yang menarik saya ya saat ini itu ya harga bahan pokok yang lagi naik terus gitu. Mahal ya Bu. Iya. Bagaimana menurut Ibu isu tersebut berpotensi menjadi ancaman atau gangguan bagi kehidupan masyarakat? Yang jelas sih masyarakat mengalami kesusahan ya karena kesulitan ekonomi gitu. Lalu yang kelima Bu, bagaimana Ibu menyikapi isu tersebut? Kalau saya sih sabar aja ya, sabar nunggu harga bahan pokok turun gitu. Ada harapannya Ibu untuk Indonesia? Harapannya untuk Indonesia ya pemerintah ikut serta lebih memperhatikan masyarakat kecil, rakyatnya yang kecil gitu. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas partisipasinya. Ya sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, perkenalkan ya Pak ya, nama saya Agnasti Pak. Dari mana Neng? Oh saya dari Tugu Pak, Puncak. Tugu Puncak. Iya, saya ini peserta lacar Pak, lagi dapat tugas untuk mewawancarai mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Iya. Sebelumnya Bapak dengan siapa Pak, namanya Pak? Nama Bapak Pak Haji Muhammad Hermansyah. Iya Pak, pekerjaannya apa Pak?
Untuk sehari-hari wira swasta Oh, sekarang. wira swasta ya Pak ya. Baik, saya mulai saja ya Pak ya. Oh iya. Sebelumnya, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Oh, waktu Bapak dulu mah sebelumnya tahun 45 Ya Pak. ada kejadian yang lebih parah daripada sekarang dulu. Satu, untuk misalnya kita sebelum itu ada zaman-zaman perang. Ya, keduanya langsung terus zaman tahun 65 timbullah PKI. Nah, itulah masyarakat Indonesia itu belum makmur pada waktu itu, masih pada sengsara. Nah, seterusnya mungkin setelah tahun 65 ke sini di presidenan sama Presiden Soeharto, ya alhamdulillah sampai sekarang agak makmur. Agak makmur. Makmur juga, ya, Makmur. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Pak, untuk sikap bela negara nih Pak yang sehari-hari biasanya Bapak terapkan, Bapak lakukan apa Pak biasanya? Ya, setiap hari untuk waktunya sholat kita melaksanakan sholat. Waktunya ada pengajian malam, kita berangkat pengajian. Ada yang misalnya ada perayaan 17 Agustus kadang-kadang kita menghadiri pelaksanaan dan usul sana tema untuk yang ada yang meninggal. Ya, Bapak mungkin melayat, itu kegiatan Bapak pada waktu itu. Dengan keadaan sudah aman lah, jadi bebas untuk kesana kemari. Pak, saat ini kan banyak ya isu-isu yang bertebaran, mulai dari hoax dan segala macamnya. Nah, untuk Bapak ini isu yang paling menarik perhatian Bapak apa ya Pak ya? Untuk menarik perhatian cuma narkoba sama judi online, Neng. Oh, oke. Nah, untuk menyikapinya di Bapak sendiri gimana Pak? Ya, kalau Bapak mau untuk menyikapinya, untuk yang utama untuk anak-anak dan cucu-cucu Bapak. Satu, kalau malam jangan keluaran berkeluyuran yang tidak sesuai dengan aturan, dan pulangnya pun juga biasanya terbatas, kadang-kadang jam 9, jam 10 masih ada di rumah. Nah, itu takutnya itu harus menyikapinya begitu kalau Bapak mau sama anak-anak itu, sama cucu-cucu Bapak itu begitu. Menurut Bapak sendiri, isu-isu yang tadi sudah Bapak sebutkan itu berpotensi tidak Pak menjadi ancaman untuk kehidupan bermasyarakat ini? Ya, kalau menurut Bapak memang benar. Kalau misalnya untuk narkoba sama perjudian itu takut kalau Bapak sama anak-anak sama cucu Bapak, takutnya masa yang akan datang anak-anak itu lebih hancur mengikuti model narkoba, perjudian. Nah, itu kalau tidak dipantau sama orang tuanya masing-masing, Menghancurkan masa depannya Pak. menghancurkan masa depan. Nah, itulah takutnya begitu aja. Nah Pak, dari semua isu yang sudah kita bahas tadi, dari awal pembicaraan kita, terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk Indonesia ini seperti apa sih Pak? Ya, kalau harapan Bapak memang mudah-mudahan aja masa yang akan datangnya itu, satu narkoba, dua perjudian itu dihilangkan. Semoga bangsa Indonesia itu makmur dan sentosa seterusnya. Mudah-mudahan masa yang akan datang itu lebih aman dan cerah untuk anak-anak kita itu kesana ke depannya. Begitu aja dari Bapak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak sebelumnya untuk waktunya dan untuk kesediaannya di wawancara ini ya Pak. Terima kasih banyak. Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber dengan latar belakang yang berbeda, kami dapat menganalisis bahwa setiap warga Indonesia memiliki jiwa bela negara di dalam dirinya, khususnya setiap narasumber yang kami wawancarai. Setiap narasumber ingin dan telah banyak berkontribusi dalam aksi bela negara. Salah satunya yaitu bagaimana mengetahui isu yang sedang terjadi di Indonesia. Di antaranya adanya korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan harga bahan pokok yang semakin naik. Isu tersebut merupakan isu yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara dan bangsa apabila tidak diselesaikan dengan segera. Kesimpulan dari hasil wawancara yang kami lakukan pada ketiga narasumber yang berbeda, bahwa pemahaman ketiga narasumber secara garis besar telah memahami bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan pemahaman bangsa Indonesia terhadap bangsa Indonesia itu sendiri untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Sedangkan bela negara adalah rasa cinta bangsa Indonesia terhadap negara melalui sikap dan perilaku rela berkorban demi keutuhan negara Indonesia.